Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Pasti bisa. Mas, sekali lagi ya. Ya, nggak apa sih. Sekarang kan jam siang, jam kawan. Makanya kalian pada ngantuk. Ayo, meskipun kita waktunya siang, semangat kita harus tetap pagi. Seperti kita bangun tidur, fresh, sarapan, semangat kita tetap semangat. Oke, sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Pasti bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Bagus sekali anak-anak. Jadi kemarin kita kan sudah membahas materi tentang apa? Puisi. Betul sekali. Teks puisi. Kemarin kan kita sudah membahas teks puisi. Di sini yang ingat teks puisi itu apa sih? Ada yang tahu? Angkat tangan. Oke, Mbak Rina silahkan. Puisi itu adalah sebuah bentuk karya sastra yang puitis dan terdiri dari larik dan bait serta rima dan irama. Wah, benar sekali, tepuk tangan untuk Mbak Rina. Jadi, puisi itu adalah teks yang puitis yang terdiri dari bait, rima, ada irama dan sebagainya. Oke, jadi habis ini Ibu akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Babnya sama. Silahkan bukunya dibuka ya. Sebelum kita melanjutkan materi, Ibu mau mengabsen dulu. Nanti kalau Ibu absen bilang hadir ya. Esa, Hadir Bu saya. Nabila, Linda, Erlita, Raffi, Mita. Hadir Bu. Baik, hadir semua. Oke. Sebelum lanjut lagi, Ibu mau ngajak kalian ice breaking. Ya, biar sekalian tambah semangat. Wajah-wajah kalian kok sudah lemes banget. belum sarapan. Oh, belum sarapan. Tadi kan di pagi belum sarapan. Oh iya, nggak apa-apa ya. Meskipun belum sarapan harus tetap semangat ya. Oke, berdiri semua. Jadi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Sem. Aha aha. Mat. Aha aha. Semangat. Oh. Ibu tadi lupa mengajak kalian untuk berdoa ya. Kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin ketua kelasnya Mbak Yuyun. Doa mulai. Doa selesai. Sebelum Ibu menyampaikan materi, silakan diperhatikan ini dulu. Kalian tahu nggak materi apa yang akan kita pelajari? Betul sekali, Marina. Tepuk tangan untuk Marina. Manusia paling mulia, manusia paling tinggi derajatnya, manusia paling tampan wajahnya, manusia paling sempurna. Nah, dengan adanya manusia kan diulang-ulang ya itu. Kalau boleh tahu ada yang tahu nggak majas apa yang digunakan si penulis ini?
majas? Ada yang tahu? Betul sekali. Tangan untuk Mbak Daniela. Oke teman-teman, kita langsung ke materi ya. Ya. Nah, ini dia. Mari bermain majas. Majas. Sebelum Ibu jelaskan nih, ada yang tahu nggak majas itu apa? Ada yang tahu? Belum? Oke. Nah ini majas itu bisa disebut gaya Bahasa. Terus apa lagi? Ungkapan. Lagi. Bahasa kias. Peribahasa. Metafora. Kiasan. Oke, jadi majas itu gaya bahasa yang digunakan ketika kita membuat Puisi. Betul. Jadi kita kalau membuat puisi itu alangkah baiknya kita membuat menggunakan majas atau gaya bahasa agar puisi tersebut terlihat Indah. Betul sekali. Next ya. Oke, majas ini pengertian yang lengkap. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan untuk membuat kalimat menjadi lebih indah, menarik, dan hidup. Majas biasanya memakai kata-kata kias atau perbandingan, bukan makna sebenarnya. Makna sebenarnya itu makna apa? Ayo. Konotasi atau denotasi? Konotasi. Untuk menunjukkan kesan tertentu pada membaca atau mendengar. Contoh, hatiku beku melihat kenyataan itu. Hati kan nggak mungkin ya beku. Ya. Nah makanya memakai kata Kiasan. Lanjut. Macam-macam majas. Siapa yang mau baca? Ayo, Mbak Rina. Macam-macam majas. Yang pertama, metafora. Majas metafora itu adalah pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Majas metafora menggunakan kata-kata yang bukan arti sebenarnya atau arti biasa. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Rina. Selanjutnya, siapa yang mau baca? Simile. Macam-macam majas. Mana Bila? Silakan dibaca. Gak kelihatan. Oke. Saya Majas simile, perbandingan yang bersifat eksplisit ialah perbandingan yang langsung menyatakan sesuatu sama dengan hal lainnya dengan menggunakan kata-kata pembanding seperti sama, sebagai, bagaikan, baik, bak, laksanakan, dan laksana dan umpama. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman. Selanjutnya, repetisi. Ayo, tadi yang jawab repetisi Mbak Daniela, silakan. Repetisi yaitu majas berupa perulangan diri, kata atau bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan pada kata-kata yang dianggap penting. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Daniela. Oke, saya ulangi ya penjelasannya. Jadi, macam-macam majas itu sebenarnya ada banyak. Akan tetapi di LKS dan paket kita, buku paket kita itu pada puisi itu yang dibahas cuma ada 3. Yang sering digunakan itu ada 3. Yang pertama adalah metafora. Metafora itu perbandingan atau kayak tadi hatiku beku, kan nggak mungkin ya beku. Terus gitu mungkin panjang tangan, pokok yang kata-kata tidak sebenarnya. Kalau yang simile itu perbandingan kayak seperti, terus bagaikan, laksana, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu repetisi. Kalau repetisi itu perulangan tadi yang manusia yang tadi Ibu contohkan di awal. Itu ya. Paham anak-anak?
Oke, next ya. Contoh metafora. Nah ini, dia adalah bunga desa. Nah bunga desa itu apa artinya? Nah betul, ayah tulang punggung rumah ini, api semangatmu dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu contoh simile lah ini, contoh simile sama seperti. Terus contoh repetisi ini, bangunlah lalu diulang-ulang itu sebagai penegasan. Oke. Selanjutnya, ayo bermain. Ibu akan mengajak kalian bermain. Bermainnya apa? Bermain estafet puisi. Tolong berdiri. Ini jadi 2 kelompok ya. Jadi 2 kelompok. Setiap orang itu membuat puisi ya, membuat 1 baris puisi. Oke? Oke, bisa dimulai ya. Kelompok ini kelompok berapa? Jadi 2. Kelompok 2. Sentek. Dorong penutupan. Oke, ayo. Nomor berapa? 1. Aja semua. Kalian selesai sama. Oke, jadi pertemuan kali ini kita membahas apa tadi anak-anak? Majaz. Ada 3. Yang pertama itu Metafora, simile, dan repetisi. Oke, bagus sekali. Oke ya. Karena waktunya sudah habis, kita tutup pelajaran pada siang hari ini. Sebelum minggu tutup, jangan lupa minggu depan waktunya kita membahas tes deskripsi ya. Oke, saya akhiri. Sebelum diakhiri kita doa dulu ya sebelum pulang. Silakan Mbak Yuyun dipimpin doa. Untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oke, anak-anak, hati-hati di jalan ya. Habis ini pulang, hati-hati di jalan, tetap semangat. Jangan lupa belajar. Jangan lupa membantu orang tua. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.